Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, utullum mustakbir, wa mannanun bi'atiyatih, wa munfikun sil'atahu biyaminih." Artinya 3 orang yang tidak memandang Allah kepada mereka pada hari kiamat. Maksudnya tidak memandang Allah kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak memandangnya dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang. 3 orang ini kata dipandang Allah dengan kasih sayang, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-qismu tsani ma yakhussu dararuhul mu'amil. Fa kullu ma yastadirru bihil mu'amil fa huwa zulmun. Wa innamal 'adlu alla yadurra bi akhihil muslim. Wadh-dhabitul kulliyyu bihi an la yuhibba li akhi illa ma yuhibbu li nafsihi. Fa kullu ma law 'umila bihi syaqqa 'alaihi wa thaqula 'ala qalbihi fayambagi an la yu'amila ghairahu bihi bal yambagi ay yastawi 'indahu dirhamuhu wa dirhamu ghairihi. Qala ba'duhum man ba'a akhahu syai'an bidirhamin wa laysa yasluhu lahu law ishtarahu li nafsihi illa bi khamsati dawanik fa innahu qad taraka nushal ma'mura bihi bil muamalah wa lam yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadhihi jumlatuh. Fa amma tafsiluhu fa bi arba'ati umur: an la yuthniya 'ala sil'ati bima laysa fiha, wa an la yaktuma min uyubiha wa khafaya sifatiha syai'an asla, wa an la yaktuma bi wazniha wa miqdariha syai'an, wa an la yaktuma min si'riha ma law 'arafahu al-mu'amilu lam tana'a anhu. Makna daripada kalam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bagian yang kedua, sesuatu yang kemudaratannya bagi orang yang bermuamalah. Bagian pertama disebutkan dahulu ialah sesuatu yang kemudaratannya umum. Yang kedua ini adalah sesuatu yang kemudaratannya untuk orang yang bermuamalah dengannya. Seluruh apa yang dipandang memudaratkan orang yang bermuamalah itu adalah kezaliman. Pembeli memudaratkan penjual berarti pembeli itu adalah melakukan satu kezaliman. Penjual memudaratkan pembeli berarti penjual itu melakukan satu kezaliman. Dan keadilan itu hanyalah tidak memudaratkan saudaranya yang muslim.
Dan keadilan itu hanyalah tidak memudaratkan saudaranya yang muslim. Pedoman yang menyeluruh padanya adalah ia tidak menyukai untuk saudaranya kecuali sesuatu yang ia sukai untuk dirinya. Itu pedoman patokan secara menyeluruh. Tidak menyukai untuk kawannya kecuali sesuatu yang ia sukai untuk dirinya. Artinya bila ia suka, berarti untuk kawannya macam itu juga dia lakukan. Sesuatu yang ia kada suka, untuk kawannya pun dia kada suka juga. Ini sesuai hadis Rasulullah yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Nah, jadi termasuk di dalam muamalah, termasuk di dalam berjual beli. Ia tidak menyukai untuk saudaranya kecuali sesuatu yang ia sukai untuk dirinya. Seluruh sesuatu yang seandainya ia dipergauli dengannya, maka menyulitkan atasnya dan berat atas hatinya, maka semestinya ia tidak melakukan hal itu terhadap orang lain. Artinya amun kita nukar dilarangi orang, sakit hatilah kita nukar barang dibunguli orang, tentu kita kecewa. Nah, kita pun ke orang lain hendaknya macam itu juga. Kalau kita membunguli orang, orang pun kecewa juga, orang pun sakit hati juga. Sesuatu yang kita kada katuju hendaknya jangan dilakukan kepada orang yang selain kita. Seluruh sesuatu yang seandainya ia dipergauli dengannya, maka menyulitkan atasnya dan berat atas hatinya, maka semestinya ia tidak melakukan hal itu terhadap orang lain. Bahkan semestinya di sisinya sama dirhamnya dan dirham orang lain. Sebagaimana kita suka dengan dirham kita, kita pun hendaknya suka dirham yang ada pada orang lain. Kalau kita kada katuju dirham yang macam kita miliki ini, andai kata orang lain memiliki, sama kada katuju juga. Sebagian mereka berkata, barang siapa menjual sesuatu kepada saudaranya dengan 1 dirham, menjual sesuatu kepada saudaranya dengan 1 dirham, dan baginya tidak layak seandainya ia membelinya untuk dirinya kecuali dengan 5 danik, 5/6 dirham, maka ia telah meninggalkan nasihat yang diperintahkan dalam muamalah, dan ia tidak mencintai saudaranya seperti apa yang ia cintai bagi dirinya. Ini adalah secara jumlah menyeluruh. Artinya kalau kita nukar lawan orang, kita tahu orang tuh berhujung 10%. Senang kada kita? Kita tahu orang yang menjuali kita ininya berhujung 10%. Kalau kita merasa keberatan kita dihujunginya 10%, nah kita pun jangan menjual ke orang lain anggaran untung 10%. Nah, jadi orang lain itu kada berbeda dengan diri kita. Kalau kita keberatan dibunguli orang, jangan hendak membunguli orang. Kalau kita kada suka dilarangi orang, kita pun hendaknya jangan melarangi orang. Nah, itu intinya kayak itu.
Adapun rinciannya maka pada 4 hal, yaitu pertama, tidak memuji barang dagangan dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Tidak memuji barang dagangan dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Yang kedua, tidak menyembunyikan sama sekali akan cacat-cacatnya dan sifat-sifatnya yang tersembunyi sedikit pun. Tiga, tidak menyembunyikan sedikit pun mengenai timbangan dan ukurannya. Keempat, dan tidak menyembunyikan harganya, di mana seandainya orang yang bermuamalah itu mengetahuinya, niscaya ia enggan terhadapnya, tidak mau membelinya. Nah, 4 perkara itulah yang apabila kita mau melaksanakannya, maka kita ngarannya berbuat nasihat, berbuat kebaikan kepada tiap-tiap orang muslim yang bermuamalah dengan kita. Adapun yang pertama, yaitu meninggalkan memuji. Jika ia mensifatkan, menjelaskan barang dagangan dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka itu dusta ngarannya. Ini barang ini kelebihannya, ini kelebihannya, padahal kada bujur, itu dusta. Jika pembeli menerima hal itu, pembeli hakun menukari nyata makan pandir kita. Kita memuji-muji, tamakan pandir kita ditukarinya, maka itu tipuan dan kezaliman dengan keadaannya dusta. Berarti kita melakukan satu dusta dan melakukan satu kezaliman dan tipu daya kepada orang lain. Dan jika pembeli tidak menerima, pembeli kada muju nukari, sadang haju dipuji sudah barangnya, didustai sudah, atapnya kada mau nukari, nah, maka itu dusta. Seorang dapat dusta payo kada, maka itu dusta dan menggugurkan harga diri. Muruah seseorang, kehormatan dirinya gugur. Dan jika pembeli tidak menerima, tidak mau membeli, maka itu dusta dan menggugurkan harga diri. Karena dusta yang menjadikan laku kadang-kadang tidak mencacatkan pada zahir harga diri, walaupun pada batinnya dusta tetap merusak akan harga diri seseorang. Dan jika ia memuji barang dagangan dengan sesuatu yang ada padanya, kita puji barang dagangan dengan keistimewaan yang memang ada pada barang itu. Ini ditapas kada luntur, sudah terbukti memang kada luntur ditapas. Maka itu adalah sia-sia. Kita memuji barang dengan keistimewaan yang memang ada pada barang itu pun ngarannya adalah sia-sia dan perkataan yang tidak berfaedah, padahal ia diperhitungkan atas setiap kata yang keluar daripadanya, bahwasanya mengapa ia berbicara dengannya. Allah Ta'ala berfirman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kecuali
ia memuji barang dagangan itu mengenai sesuatu padanya yang tidak diketahui oleh pembeli selama ia belum menyebutkannya. Nah, ini dibolehkan. Kecuali ia memuji barang dagangan itu mengenai sesuatu padanya yang tidak diketahui oleh pembeli selama ia belum menyebutkannya. Ini mungkin kada dikisahkan rinci, kada dijelaskan, kada tahu pembeli keistimewaan barang ini. Nah, jadi dikisahkan ini keistimewaannya ini, kelebihannya ini supaya pembeli tahu. Sebagaimana ia mensifatkan kepada orang yang samar, yang tidak jelas terhadap akhlak hamba sahaya laki-laki, hamba sahaya perempuan, dan binatang-binatang, maka tidak mengapa dengan menyebutkan kadar yang ada padanya tanpa berlebih-lebihan dan panjang lebar. Orang baharinya ada berjual manusia, berjual budak. Nah, jadi si tukang budak ini amun kada mengisahkan tentang kelebihannya, kada tahu calon pembeli. Nah, budak ini orangnya bisa berjahit. Nah, supaya tahu kan keistimewaannya. Budak ini bisa berjahit, harap memasak, akhlaknya baik. Nah, mengisahkan sesuatu yang memang inya bisa, memang inya istimewa, agar pembeli ini tahu kelebihannya. Nah, itu kada mengapa. Asal jangan berlebih-lebihan dan panjang lebar. Hendaklah tujuannya dari memuji itu adalah agar saudaranya yang muslim mengetahuinya, lalu ia menyenanginya, dengan sebab itu kebutuhannya terpenuhi. Nah, jadi kita memuji barang itu pun tujuannya bukan supaya ditukarinya, bukan. Niat memuji barang itu agar saudara yang muslim ini mengetahuinya supaya pas dengan apa yang dikehendakinya. Dan tidak semestinya sama sekali ia bersumpah atasnya, karena jika ia berdusta, berdusta, maka ia melakukan sumpah palsu, di mana sumpah palsu itu termasuk dosa besar yang membinasakan perkampungan dengan musibah. Artinya orang yang bersumpah palsu itu bukan hanya inya seorang yang binasa, bahkan sakampungan orang dapat bala bencananya. Ibarat di pasar, saya sebuah toko nang mau bersumpah palsu, samuan toko itu kayaknya dapat balanya, dapat musibahnya yang membinasakan perkampungan dengan musibah. Dan jika ia benar, ia bersumpah memang bujur. Berapa harganya barang ini? 25.000. Ujar nang pembeli 20.000 aja lah, rugi. Memang ditukarnya 22, tawar orang 20, rugi. Bersumpahnya, demi Allah aku rugi 20.000 itu bujur aja ngarannya. Dan jika ia benar, itu pun kada baik juga. Dan jika ia benar, maka ia menjadikan Allah Ta'ala sebagai penegak sumpahnya. Dan ia telah berbuat buruk padanya Allah, berbuat jahat kepada Allah, karena menggunakan Allah untuk urusan kepentingan duniawinya. Dan ia telah berbuat buruk padanya karena dunia itu lebih rendah daripada tujuan menjadikan lakunya barang dagangan dengan menyebut nama Allah tanpa darurat. Di dalam hadis disebutkan, wailul littajir min bala wallah wala wallah, wa wailul lissani' min ghadin wa ba'da ghad. Artinya celaka bagi pedagang, kata Rasulullah, yang menjawab berkata iya demi Allah dan tidak demi Allah.
Artinya pedagang-pedagang yang seringkali menggunakan sumpah itu diancam oleh Rasulullah dengan wail. Wail itu artinya adalah satu jurang yang ada di dalam neraka api Jahannam. Wail. Celakalah bagi pedagang yang menjawab berkata iya demi Allah dan tidak demi Allah. Dan celakalah artinya neraka wail bagi tukang yang mengatakan besok dan besok lusa. Tukang apa aja, tukang jahit kah, tukang ngapakah, hingga isok menituntong. Wa wailun lisani min ghadin wa ba'da ghadin. Dan di dalam hadis al-yaminul kadibah manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil barakah. Artinya sumpah yang dusta itu melakukan barang dagangan menghapuskan barakah. Orang yang bersumpah berjurai dagangannya payu tapi barakahnya hilang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, utullum mustakbir, wa mannanun bi'atiyatihi, wa munfikun sil'atahu biyaminih." Artinya 3 orang yang tidak memandang Allah kepada mereka pada hari kiamat. Maksudnya tidak memandang Allah kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak memandangnya dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang. 3 orang ini kada dipandang Allah dengan kasih sayang, yaitu orang yang kasar lagi sombong. Kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, menyebut-nyebut pemberiannya. Dan orang yang menjadikan laku barang dagangannya dengan sumpahnya. Orang yang selalu bersumpah supaya payu dagangannya, termasuk orang yang kada dirahmati Allah pada hari kiamat kain. Apabila pujian terhadap dagangan itu dengan jujur maka itu makruh. Dari sisi bahwasanya itu lebihan sia-sia dan tidak menambah rezeki, maka tidak samar, artinya jelas beratnya urusan sumpah. Jadi memuji barang dagangan itu ada 3 hukumnya. Yang pertama, memuji barang dagangan itu hukumnya haram kalau pujian itu palsu, pujian itu dusta. Yang kedua, memuji barang itu hukumnya makruh, yaitu memuji barang, sesuatu keistimewaan barang dipuji dan memang benar barang itu ada mempunyai keistimewaan. Contohnya nang makruh, orang berjual tape umpamanya, diurak, bungas kalau balangnya teh, pas balangnya ini bagus. Itu memuji memang walaupun bujur bagus, cuma kata-katanya nah bagus kalau tuh tapehnya, pas warnanya ini itu macam-macam. Nah itu mari memuji barang yang memang patut dipuji. Nah itu adalah makruh. Nang boleh macam apa? Kita memuji sesuatu benda yang istimewa nang kada diketahui oleh calon pembeli kalau kada disampaikan. Misal kita berjual alat elektronik umpamanya, pembeli kada tahu keistimewaannya kalau kada diterangkan. Namun picek sini keluar ini, picek sini keluar itu, picek sini bisa bersuara, picek sini bisa bergambar. Nah diterangkan, mengkadang jam itu kada tahu pembeli. Nah itu kada jadi masalah. Nah itu nang dibolehkan. Namun kada dijelaskan kada tahu. Nah jadi memuji barang ada 3 tadi.
ada nang haram, ada nang makruh, ada nang boleh. Telah diriwayatkan dari Yunus bin Ubaid, di mana ia adalah penjual sutra, bahwasanya dicari daripadanya kain sutra untuk dibeli. Lalu budak laki-lakinya, pembantunya si Yunus bin Ubaid tadi, mengeluarkan sutra dan menghamparkannya, menguraknya, dan ia memandang kepadanya sutra tadi. Si budak tadi memandang sutranya sambil berkata, "Ya Allah, berilah kami akan surga." Sambil mengurak sutra, sambil bersuara, "Ya Allah, berikan kami surga." Maka si Yunus bin Ubaid tadi berkata kepada budaknya, "Kembalikanlah sutra itu ke tempatnya." Dan ia tidak menjualnya. Ia takut hal itu menjadi sindiran dengan memuji bagi barang dagangannya. Padahal itu benar aja kalimatnya. Ada orang nanukar sutra, ujar ampun toko, oh si budak pemilahkan sutranya. Si budak maurak, "Ya Allah, berikan kami surga." Lalu ujar si ampun toko, "Kalau jadi kujual sutra itu." Kenapa? Karena khawatir kata-katanya si budak nang "Ya Allah, berikan kami surga" itu merupakan sindiran untuk memuji sutra nang bagus itu. Seperti mereka adalah orang-orang yang berdagang di dunia namun tidak menyia-nyiakan agama mereka dalam perdagangan mereka. Bahkan mereka mengetahui bahwa keuntungan akhirat itu lebih utama untuk dituntut daripada keuntungan dunia. Jadi kada kawan ada kan barang bagus benar barangnya, cocok banegam ini pas di awak ikam, nah ada kawan itu tukang jual. Jadi mau diurakakan bisa berani ya lagi. Amun kada hendak dapat nang haram atau nang makruh dalam hal berjual beli itu. Betakon pembeli, "Baiklah aku makain ini tahu untuk baiklah ada tahu juga." Nah, padahal kan baik kan memuji barang pulang. Nah, yang pertama adalah tidak memuji barang dagangannya. Yang kedua, ia menampakkan seluruh cacat barang yang dijual, yang samar dan yang jelasnya. Dan ia tidak menyembunyikan sesuatu pun daripadanya. Maka itu wajib. Jadi kita menjelaskan kepada calon pembeli tentang kelemahan, keaiban atau kerusakan yang ada pada barang ini. Itu wajib. Kalau kita mengetahuinya juga ampun barang nih. Jika ia merahasiakannya, maka ia zalim dan menipu ngarannya. Berdosa artinya kita tahu pada barang nang ampun kita ini ada salah. Barang pun kita ini ada aib, nah kita jual, kata dipadahkan jualnya seadanya, jadi ada kawa seadanya nih itu. Maka ia zalim dan menipu. Sedangkan menipu itu hukumnya adalah haram. Dan ia meninggalkan bagi nasihat dalam muamalah. Nasihat artinya adalah bermaksud baik. Nasihat bahasa Arab, arti bahasa kita berkehendak baik, bertujuan baik. Padahal nasihat itu hukumnya wajib. Kita wajib berkehendak agar orang muslim itu baik. Kita wajib bermaksud
agar orang muslim itu bahagia dunia dan akhirat. Kita wajib berkehendak bahwa orang muslim itu samuaan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala ia menampakkan salah satu dari dua permukaan pakaian, manakala ia menampakkan salah satu dari dua permukaan pakaian yang terbaik dan menyembunyikan permukaan yang kedua, maka ia menipu ngarannya. Maka ia menipu. Ini kain ada luar ada dalam. Yang ditampilkan luar saja, dalam kada. Nah itu ngarannya satu penipuan. Ini mesti dinampakkan, dilihatkan luar dan dalamnya. Demikian juga apabila ia menyerahkan pakaian di tempat-tempat yang gelap. Toko pina kirip lampu. Jika ada kelihatan barang nampilnya teh lambuan, nampilnya ada sedikit rusak. Demikian juga apabila ia memamerkan pakaian di tempat-tempat yang gelap. Dan demikian juga apabila ia memperlihatkan yang paling baik daripada sepasang khuf, sandal atau semisalnya. Nang dipajang nang paling baik barangnya. Nang dipajang nang paling baik. Nang dijual kalian jam itu. Termasuk daripada bagian penipuan. Dan demikian juga apabila ia memperlihatkan yang paling baik daripada sepasang khuf, sandal, sepatu atau semisalnya. Dan menunjukkan atas haramnya menipu adalah apa yang diriwayatkan annahu marra alaihi salatu wassalam birajulin yabi'u ta'aman fa'ajabahu fa'adkhala yadahu fihi fara'a balala faqala ma hadha qala asabathu sama faqala fahalla ja'altahu fawqa at-ta'am hatta yarahu an-nas man ghasyana falaysa minna. Artinya bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melewati seorang laki-laki yang menjual makanan. Lalu beliau kagum, tertarik kepadanya. Setumpuk gandum, bagus gandumnya. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya dan beliau melihat basah. Dicalok Nabi makanan tadi basah di dalamnya. Maka beliau bersabda, apakah ini? Kata Rasulullah. Ia menjawab, terkena hujan. Maka beliau bersabda, mengapakah kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan itu? Kenapa nang basah kali dikalawarakan ya Nabi? Sehingga orang-orang melihatnya. Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami. Barang siapa yang menipu daripada umat kami, maka dia bukan termasuk golongan umat kami. Dan menunjukkan atas wajibnya nasihat dengan menampakkan cacat-cacat adalah apa yang diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW ketika membaiat Jarir atas Islam, ia pergi untuk pulang. Lalu beliau menarik pakaiannya dan mensyaratkan nasihat atas setiap muslim. Jarir bin Abdullah datang ke Madinah, masuk Islam. Begitu masuk Islam, hendak bulik ditarik oleh Nabi. Ya Nabi, aku syaratkan satu kepadamu, yaitu adalah kamu harus mesti bermaksud baik kepada tiap-tiap orang Islam, berkehendak baik kepada tiap-tiap orang Islam. Maka Jarir apabila bertindak ke barang dagangan untuk dijualnya, maka ia menampakkan cacat-cacatnya. Jarir dinasihati oleh Nabi, dibaiat oleh Rasulullah agar jangan hendak bermaksud kada baik kepada orang Islam, mesti berkehendak baik. Nah maka si Jarir ini bilanya berjual beli nang diterangakannya nang aib-aibnya. Barang kun ini kelemahannya ini nang kada baiknya dikisahkan semua, nang baiknya ada. Kemudian ia menyerahkan pilihan akan dia sambil berkata,
jika kamu mau maka ambillah, dan jika kamu tidak, jika kamu mau maka tinggalkanlah. Jika kamu mau maka ambillah, dan jika kamu mau maka tinggalkanlah. Kisahkannya ini barang cacatnya ini, rusaknya ini, salahnya ini. Nah sudah, menikah hendak, ayo mengada hendak ada apa-apa. Cuma barangku nang kayak inilah adanya. Lalu dikatakan kepada si Jarir, sesungguhnya kamu apabila melakukan hal seperti ini maka tidak terlaksanalah jual beli bagimu. Kamu nikah kayak itu berjualan kada bepayuan dagangan. Dikisahkan nang salahnya barang ini nang kada baiknya. Maka si Jarir menjawab, sesungguhnya kami telah membaiat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nasihat bagi setiap muslim. Kami sudah berjanji kepada Rasulullah agar berbuat baik kepada setiap orang muslim. Wasilah ibn al-Asqa berdiri, lalu ada seorang laki-laki menjual untanya dengan 300 dirham. Wasilah lalai, kada memperhatikan, sedangkan laki-laki itu telah membawa unta tersebut. Wasilah ini nama seorang laki-laki, orang salihin, bukan ampun barang, bukan nang manukari, bukan. Namun sidin kebetulan berdiri di parak orang berjual unta. Sidin berdiri di parak orang berjualan unta. Lalu ada orang nukar unta 300 dirham, ba'akuran, pergi laki-lakinya. Maka Wasilah berjalan di belakangnya, di belakang laki-laki nang manukari unta tadi, dan ia berteriak. Ujar Wasilah, kamu membeli unta ini untuk daging, untuk disembelih artinya, atau untuk punggung, untuk kendaraan? Ikam nukar unta tadi 300 dirham, sagan disembelih kah, sagan diulah kendaraan kah? Ia menjawab, untuk punggung kendaraan. Aku nukar unta ini 300 sagan dipakai bak angkut barang. Wasilah berkata, ujar Wasilah, sesungguhnya di tapak kakinya ada lubang yang saya lihat. Batis unta itu ada belubang, dan unta ini tidak dapat berjalan berturut-turut. Kada kawalawas berjalan ini sakit. Maka si laki-laki tadi kembali berbulik dan mengembalikannya. Lalu penjual itu mengurangi 100 dirham, dipotong harga 100 dirham jadi 200 saja lagi. Dan berkata si penjual tadi kepada Wasilah, semoga Allah menyayangimu, kamu rusakkan jual beli atasku. Gara-gara ikam ini habis bermurah barangku. Maka Wasilah berkata, sesungguhnya kami dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi nasihat bagi setiap muslim. Dan ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li ahadin yabi'u bai'an illa ayyubayyina afatah wa la yahillu liman ya'lamu dzalik illa tabyinah. Artinya tidak halal bagi seorang yang menjual jualan kecuali ia menjelaskan penyakitnya, dan tidak halal bagi orang yang mengetahui hal itu kecuali ia menjelaskannya. Nah, jadi artinya apa? Kewajiban kita bukan hanya kita disuruh, amunnya kita berjual, menerangkan apa nang aib pada barang itu. Kita pun wajib memberitahu kepada orang lain, andai kata orang lain itu dibunguli orang. Berpikir menukar ini 1 juta, bah, ini ada asli, kamu dibungulinya, belikan. Kayak itu maka. Wala yahillu liman ya'lamu dzalik illa tabyinahu. Dan tidak halal bagi orang yang mengetahui hal itu kecuali ia menjelaskannya. Kalau kita melihatakan aja, berarti kita sangkut, sepakat dengan sesuatu nang dosa, sesuatu nang kada baik.
Nah, jadi kita bukan merusak jual beli orang, bukan maharu jual beli orang, tapi untuk menyelamatkan agama semuaan. Kita nang tahu selamat, nang menukari selamat, nang menjual pun di akhirat selamat. Tidak halal bagi seseorang yang menjual jualan kecuali ia menjelaskan penyakitnya, dan tidak halal bagi orang yang mengetahui hal itu kecuali ia menjelaskannya. Mereka memahami dari nasihat itu adalah ia tidak ridha bagi saudaranya kecuali sesuatu yang ia ridha bagi dirinya. Dan mereka tidak mengiktikadkan bahwa hal itu termasuk keutamaan dan penambahan makam kedudukan di sisi Allah. Artinya kita berjual beli nih, menjelaskan tentang aib barang, menjelaskan tentang kekurangan, itu bukan hal sunat. Bukan hal sunat hanya sekadar meninggikan derajat kita di sisi Allah, kada. Itu merupakan sesuatu termasuk dalam syarat keislaman seseorang. Wajib artinya. Tetapi mereka mengiktikadkan bahwa nasihat itu termasuk syarat Islam yang masuk di bawah baiat mereka, perjanjian mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita memuji barang dagangan, tadi makruh. Itu bukan urusan makruh, artinya bisa menurunkan derajat di sisi Allah, bukan itu urusan apa ngarannya meninggikan di sisi Allah. Itu termasuk bagian dari syarat keimanan keislaman seseorang. Orang yang makin sempurna imannya, sempurna Islamnya, jelasnya kada akan memuji barang dagangannya walaupun bujur patut dipuji. Dan ini adalah urusan yang sulit atas kebanyakan makhluk. Sulit. Menjual beranayaan sulit itu. Berapa harganya? 20.000. Orang kakan diam aja. Sulit. Oleh karena itu mereka memilih untuk mensunyikan diri untuk ibadah dan beruzlah dari manusia. Karena melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala serta bergaul dan bermuamalah itu perjuangan yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh as-siddiqun, orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang bujur-bujur bisa tajirus saduk, orang-orang yang bisa termasuk dalam golongan pedagang yang jujur. Itu adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui seluk-beluk ilmu pengetahuan agama tentang perdagangan dan mengamalkannya. Makanya kada gampang-gampang Rasulullah mengatakan bahwa pedagang yang jujur itu di akhirat nanti dihalau matinya bersama para anbiya. Kan ada gampang-gampang titalnya. Orang pedagang yang jujur di hari kiamat nanti di padang mahsyar dinaungi naungan arasnya Allah pada hari yang sangat panas itu. Kenapa? Karena pedagang yang jujur itu sulit dilakukan oleh kebanyakan manusia. Karena melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala serta bergaul dan bermuamalah itu perjuangan yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh siddiqun. Nah, kemudian kayak apa caranya supaya kita bisa berdagang itu dengan jujur? Kayak apa caranya supaya kita berdagang itu bisa dengan untung dan berkah? Nah, ini Imam Ghazali menerangkan ada dua cara untuk mendapatkan yang demikian itu. Dan hal itu tidak mudah atas hamba kecuali dengan bahwa ia mengiktikadkan dua perkara, yaitu. Nah, gitu.